Yesus ketika bayi dia bisa main bola. Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya tidak sedang membawa kebencian. Saya menyatakan sesuatu yang real. Saya menyatakan sesuatu yang real. Bisa tidak Yesus ketika bayi main bola? Tidak. Nah, terbatas nggak? Terbatas nggak? Apa? Terbatas nggak? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mama Sandi. Mama Sandra, Bang. Oh, Mama Sandra, sorry. Mama Sandra, kalau nanti Yesus datang kedua kalinya, datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan. Penyesat, antikristus. Nah, kan abang lagi menafsirkan. Kenapa sih suka kali menafsirkan? Dalil, saudara-saudara yang kekasih, itu dalil. Ketika dikatakan siapakah penyesat itu, bukankah dia yang berkata, yang pergi ke seluruh dunia, bahwa Yesus datang bukan dari sebagai mana, manusia? Dari mana? 2 Yohanes 1. Jawab aja. 2 Yohanes 1. Bang Juma, beginilah. Yeah. Enggak, maksudnya begini. Jangan pernah menafsirkan sendiri kitab orang menurut pemahaman Anda yang keliru, yang sesat gitu loh. Loh, kenapa Anda mengatakan? Sama. Aku tanya dulu. Dengan gini. Ketika kitab Anda kami bikin sesuatu menurut penafsiran kami, kan Anda pasti marah. Beda dengan Anda. Dengar dulu. Udah. Sama dengan Anda. Anda kan suka nih orang yang berbicara, orang yang mengimani, Anda yang menafsirkan, gitu loh. Jadi, coba Anda baca ini. Baca itu coba. Iya, bilang baca. Baca. Nggak, bilang aja ayatnya yang mana? Itu udah nampak tuh. Iya, supaya kamu tahu dari mana? Itu tuh, Yohanes. Iya, ayatnya dari mana? Yohanes. Iya. Yohanes. Bagaimana Anda mau lebih paham daripada kami? Kami yang ngajarin Anda. Udah nyata tertulis masih bertanya. Itu di mana? Bukan karena Anda diajarkan untuk memfitnah, untuk mengapain sesuai dengan logika Anda gitu loh. Dan itu dengar dulu. Dan itu memang kalau kita jangkau lebih dalam lagi, pemikiran memang orang-orang yang seperti Anda ini karena juga suka menafsirkan sendiri, makanya banyak Anda tafsiran-tafsiran yang tak jelaskan. Nah, oke, silakan Anda baca yang tadi. Ya, penyesat dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah itu muncul. Itu untuk nabi dan di luar pergi ke seluruh Israel, dunia, Bang. Yang tidak itu untuk nabi mengaku di luar bangsa Israel bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Pertanyaan penyesat saya itu, Bang, nabi. Dengar dulu. Pertanyaan saya. Penyesat itu dalam iman Kristen. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya itu adalah Anda. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya Anda. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tuh penyesatnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus nanti datang, menurut saudara dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel, Bang. Nabi yang di luar dari bangsa Israel. Kok bicara gitu. Nabi ya? Kok bicara Nabi ya? Iya, serius. Itulah yang abang kan menceritakan yang menyesatkan. Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel. Ada datanya gitu loh. Coba baca 2 Yohanes. Itu bicara Nabi atau bukan? Loh, kok doa? Oke, nanti kalau saya jelaskan Anda terima ya. Saya terima kalau sesuai dengan data, kalau tidak enggak. Kalau gitu Anda bilangnya saya terima jika menguntungkan iman saya, menguntungkan kitab saya gitu loh, karena Anda butuh pembenaran dari kitab suci kami gitu loh. Ini kitab Anda berbunyi loh seperti itu.
Iya yang mana? Enggak, Saya karena paling tidak suka orang yang bodoh sombong. Paling anti saya. Kitab iya, Anda sendiri yang mengatakan paling itu. sama orang bebal dan belagak tahu. Oke, baik, kita atur, kita diskusi berdua ya. Bahas ini ya. Boleh ya? Yang lain diam. Biarkan saya dengan orang sombong ini. Siap. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Pada saat dia bayi. Oke, sekarang saya yang tanya dulu. Sekarang saya jangan kemana-mana, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi, dia bisa main bola. Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus ketika bayi dia bisa main bola. Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya gitu tidak sedang membawa kebencian. Saya menyatakan sesuatu yang real. Saya menyatakan sesuatu yang real. Tidak sesuai perkataan sama perbuatan. Bisa tidak Yesus ketika bayi main bola? Tidak. Terbatas enggak? Terbatas enggak? Apa? Terbatas enggak? Loh, dia di situ tidak menggunakan kekuasaannya yang sepenuhnya gitu loh. Ada ayatnya. Udah, kamu turun. Saya jijik lihat mukamu. Turun. Dengar dulu. Mukamu bikin muntah. Saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas, giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola? Nggak bisa. Kenapa gak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman. Kitab Anda sendiri yang mengatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah, tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan, bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Dalil begitu. Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Berarti Anda pembohong. Kenapa pembohong? Kan gelarnya itu Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat. Dalilnya malaikat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah gelarnya Tuhan? Gelarnya Tuhan. Itu aja kok ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan, datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1 lain di mulut, tidak ada umat Kristen yang tahu ayat itu. Lain di praktek. Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami, maka kalian paksakan sampai menangis darah. Kalian menolak Yesus. Ini gimana ceritanya? Ada orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen menyembah manusia? Sebagai. Apakah Yesus menyembah manusia? Kami menyembah Tuhan. Penguasa. Kami menyembah Tuhan penguasa. Tapi Tuhan kami nama itu Tuhan Anda datang siapa? ke bumi sebagai manusia. Salah rupanya seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu
mampu melakukan apa saja pun, berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang. Firman-Nya sebagai manusia. Oh, itu paten. Setelah dia datang sebagai manusia, dia berkuasa. Masih berkuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan pendarahan 16 tahun, air menjadi anggur. Apalagi banyak itu mujizatnya sewaktu dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Nabi siapa bisa seperti itu? Nabi yang lain cuma satu mujizatnya. Pelan-pelan itu. Iya. Kalau Yesus, aku luar biasa kalau bicara tentang Yesusku. Bayinya dulu dong, pelan-pelan. Iya. Itu dia. Iya. Jadi Yesus ini datang memang sebagai manusia, tapi dia gelarnya Tuhan. Iya enggak? Tanya Bang Jamie dulu. Tamak dulu Bang Edward. Iya. Kalau dia Kristen pasti seperti itu juga jawaban mereka. Tanya Bang Bang Jamie itu. Bagaimana Bang Jamie? Iya, waktu bayinya bisa main bola enggak? Jangan gitu pertanyaannya. Di dalam keislaman Isa Al-Masih itu Yesus bisa berbicara baru lahir udah ngomong. Itu gimana pula itu Islam? Di Al-Quran Isa Al-Masih kan kalian bilang kan kami pengikut Yesus sesungguhnya, kan itu kata teman-teman Muslim apologet Islam, kamilah sesungguhnya. Nyatanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih begitu lahir berbicara. Luar biasa Yesus itu. Banyak mujizat yang dilakukan selagi dia masih datang ke bumi ini. Apalagi nanti setelah dia datang kembali dari kerajaannya, kerajaan surga. Habislah kalian para apologet Islam, hati-hati kalian. Nyai kalian dari depan Hai membuat kejahatan. Bang Juma, Pandi, Alif, Bang Perah katanya, Blender. Iya itu karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak itu? Turut 10 hukum. Itu. Iya. Dulu itu coba di mute dulu. Oke, itu bikin teh dulu. Kalau ada dedak sama oli bekas campur dikit ya. Iya. Hari ini ada tiba-tiba orang beli ban itu. Total 2 juta lumayan juga. Berkat kan? Penginjilan datang koin 81 koin. Datang hepeng lagi nya. Cair tar lagi. Tunggu dulu. Kita gantian dulu. Ini kan ada Bang Edward Lasse sama Bang Jenny. Coba kita kasih kesempatan dulu berdua ini. Itu Darni kan pemain lama sering di sini. Santai aja ya. Itu Darni bikin kopi dulu. Kalau ada dedak sama oli campur dikit biar enak minumnya. Silakan Bang Edward Lasse. Ini betul namanya Edward Lasse sama. Ya, selamat malam Pak. Salam Pak. Ya, selamat malam saudara. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya ini masuk ke room ini tadi menyaksikan juga antara perdebatan Bang Zuma dengan kawan-kawan yang udah dikit tadi Pak. Saya merasa Bang Zuma di situ hanya mencari pembenaran. Jadi nggak mau mendengarkan kata orang, penjelasan orang, nggak boleh begitu Bang. Ya, kita ini belajar kebenaran Bang. Nah, bukan hanya untuk mencari, maksudnya membenarkan diri, nggak boleh begitu. Jadi bagaimana abang itu bilang, abang udah hafal semua, udah mengerti Bible itu, sementara abang aja penjelasan orang yang lain nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak tahu dari sisi mana Bang Juma ini sebenarnya, dia ini mengedukasi atau menyesatkan. Dia ini mencari keuntungan atau apa sebenarnya Bang Juma? Tadi kata teman saudara itu, Tuhan kami terbatas. Tuhannya dia tidak terbatas. Nah, Tuhannya dari bayi. Ketika jadi bayi, Tuhannya terbatas enggak? Kata dia tidak. Bisa enggak main bola? Tidak katanya. Kan begitu. Nah, bukan gitu Bang. Setelahnya dia itu kan menjelaskan sama Bang, kenapa abang itu nggak mendengarkan penjelasan dari sementara kan, abang itu justru karena saya mengerti makanya saya paham karena saya dengar. Dia mengatakan Tuhan saya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi bayi,
Kutanya ketika dia bayi bisa main bola nggak Tuhanmu? Kan nggak bisa katanya. Terbatas berarti. Maaf bang, kami orang Kristen, kami teladanin ya, dan melihat menilai seseorang itu dari sikapnya, termasuk dari bicaranya bang. Oh, jadi kami butuh penilaian dari Kristen nih. Jadi saya itu rasa abang itu sebenarnya menyesatkan. Oh, nggak ada lah yang perlu kita teladani lah sama Bang Juma. Iya, Makanya tadi setiap ada orang yang masuk di sini bang, yang pandai, yang punya maksudnya kepintaran dalam hal itu, berikanlah kesempatan. Saya suka kali rum perdebatan agama itu untuk mencari kebenarannya bang, bukan untuk berdebat hanya Bang Juma yang menangnya. Makanya ketika Bang Juma bertanya pun sama saya tanya balik dulu. Kamu itu penjelasan yang membuat kamu menang atau yang kalah? Nah, jadi kalau saya tolak ukurnya akal aja bang. Kalau saya benar, saya tolak ukurnya itu akal. Kalau diskusi dengan orang yang tidak berakal tapi sombong, saya paling anti bang. Tidak boleh menghakimi bang. Lah, kok nggak bisa menghakimi? Itulah kalau dikatakan hitam-hitam ya hitam bang, putih-putih. Jangan Anda menjadi orang munafik di sini. Saya begitu. Untuk apa diskusi ini kalau tidak bisa mengedukasi? Katakan hak yang hak, batil-batil. Iya, tapi bukan berarti dibawakan jadi perdebatan seperti enggak beraturan macam seperti abang tadi loh. Maksud saya bisa berdebat itu, misalnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, saya ngomong sendiri dari saya menonton dari tadi bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung, jangan di sini terus nanti Pak. Tapi pakai akal ya, jangan kayak tadi. Ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang bapak atau yang mengalahkan orang bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan abang atau yang membuat mengalahkan abang? Soalnya abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang bapak itu, yang bapak kita tadi itu. Coba undang, kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini bang. Ya udah, panggil lah. Dia mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar bang, dia itu mengerti tentang apa yang kami imani, tapi dia menjelaskan secara akurat sama abang, tapi abang nggak terima gitu loh. Loh, gimana ceritanya ya? Itu dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa bapak nggak nyimak? Saya kan bertanya memang yang tadi itu. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kepas atau Petrus itu siapa? Jadi Yahudi atau bukan Yahudi? Oke lah, akulah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau abang pun bilang sama saya sekarang saya posisi Katolik bang. Iya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai. Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. Bertobat Pak. Bisa curhat. Langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan abang nanti. Ibaratnya abang bisa jawab. Berakal aja bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya yang berakal. Ini yang berakal. Mudah silakan. Bisa kalau bisa abang jawab. Bagaimana? Silakan bang. Silakan. Ya oke lah. Yang pertama dulu bang. Yesus itu kok anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa?
Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke ya nabi ya. Udah ya. Itu bang ya. Nabi ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi selain Yesus yang melakukan begitu banyak mukjizat dan divoniskan tanpa ada kesalahan, mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikutin bang. Cuma Yesus yang diceritakan seperti itu. Jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Sekarang saya balik nanya nih. Ah ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini nih. Yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana yang pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Nggak dikutuk, bukan dikutuk bang, dikutuk. Iya nggak ada yang dikutuk. Ya lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu bang. Iya siapa? Siapa itu yang digantung terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mandraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan dia tidak layak. Untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon. Apalagi saya. Saya orang waras. Nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap abang bicara? Udah. Apa jawaban Anda? Begitu. Pengakuan abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti begitu kuasa. Ya nggak, memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. Lah sama 6.000,8 penonton nggak ada pengajaran yang kita ikuti selain Yesus. Ada rupanya Yesus nggak. Ada rupanya. Dengar. Kita sudah selesai di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk bang. Aduh. Sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi istimewa, menjadi cantik. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Galatia 3 nomor 13. Cak Ayu. Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Kan? Ya. Iya Pak. Itu ke ini dia apa? Ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia di sana. Dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan bahwa lihatlah seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, Mbak, bukan perkutut. Alamak. Ada saingan saya nanti ini.
Iya, itu, saudara. Bang. Pertanyaan Yang saya, bilang sama Abang tadi, pertanyaan siapa saya selain- dijawab Apa dong. itu? Ada nggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma sudah saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi, dan Bang Juma mengakui, ya betul. Ya, Bang Nah, Juma sekarang mengakui. giliran saya bertanya, Ya, sekarang- apa jawaban ya, sekarang saudara? Saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini, karena saya belajar agama juga, Bang. Nggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan menjadi Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada nggak? Ada nggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada nggak? Ada Yesus. Ya, sehina Ikuti Yesusmu itu ada nggak? Ikuti itu Yesus. Udah. Udah, kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau tak seubahnya seperti kera. Oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata dia cuma sudah kera dikasih pakai turun dia? kera pakai lipstick. Kirain tadi manusia yang naik. Izin bicara ya. Izin bicara. Boleh? Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakan ya. Saya menjawabnya. Begini Suma, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu logika, Pak. Bicara ilmu di mana ini? Ntar gini Suma. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu harus paham Yesus itu terkutuk kan? Sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia berarti salah kutuk berarti. Berarti salah kutuk. Inilah kamu ini semua sering. Berarti salah kutuk. Kamu selalu kalau Yesus tidak melakukan kesalahan lalu dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu. Saya belum menjawab, kau sudah memotong-motong. Inilah. Berarti Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kutuk yang salah sasaran. Bukan seperti itu. Yang aku katakan, karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk, makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kamu mesti paham. Memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya bertanya, pantas gak Yesus ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu dulu Bang. Pantas tidak Yesus ini, dengan kesalahan apa? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak ada. Makanya kau banyak narasinya kok. Nggak ada. Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau semua, kau tinggal jawab aku aja semua. Kau tinggal jawab aku aja. Kan aku yang membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo. Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Jangan kau banyak omong. Nggak ada. Makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah. Kau jangan asal-asalan aja. Jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Katanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung. Iya, berarti dia dikutuk. Betul. Iya, makanya aku tanya, apakah dia dikutuk? Apakah kesalahan dia dia dikutuk? Enggak terbukti. Berarti salah kutuk. Kalau nggak ada kesalahan, berarti salah kutuk. Kamu yang sendiri berarti salah kutuk. Kamu sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan saya.
tahan mulutmu. Berarti salah kutuk itu. Berarti Tuhannya Yahudi salah sasaran. Kamu mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang semua itu. Aduh, kamu tahu ya. parah. Kamu nggak bisa jawab. Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kamu nggak bisa jawab betul. Salah sasaran. Iya, kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Kamu ngaku semua. Kalau nggak bisa jawab. Hibur diri. Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk, berarti salah salib. Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong. Iya iyalah. Masolang generasi. Ternyata salah salib. Parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera, mukanya ya, gitu semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera, Bang. Ngeri. Tuh, peta mukanya, peta mukanya. Bukan masalah petanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Iya, malam, Mbak, malam. Ya. Mau kemana, Bang? Iya. Mau kemana? Halo. Iya, halo Bang. Mau kemana, Bang? Enggak. Aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? Yang kalian sembah itu Yesus palsu, Bang. Enggak, narasinya dari mana, Bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, berbuat pakai nama, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Makasih sahabat Kufi. Itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi. Mana ada dalilnya kayak gitu, ngarang-ngarang aja Bang ini. Iya, karena mana dalilnya diusir yang tidak punya kasih? Hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang mengusir setan-setan. Bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak ada. Hai. Sedih. Perut ketawa. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali. Tidak ada kehendak Bapak agar kita menjadi Kristen. Ya jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau nggak ada kehendak Bapak, kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu bukan berarti yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapa itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada, iya, yang mengatakan ya.
Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok Minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 hari lah lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari beristirahatanku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah mama parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah Minggu, nggak ada. Malah Anda membaca Sabat. Nggak ada. Yang diperintahkan mana perintahnya? Yang diperintahkan hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh, kok tergantung perhitungan masing-masing? Kok enak kali. Iya kan, dalam kita dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Alamak, bahaya ini, bahaya, bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, sediakan moderate dulu, biar jangan ada yang pening. Mantra saya anggota. Nggak boleh kayak gitu dong. Pakai ilmu dong, Pak. Katanya gimana sih? Iya. Diskusi itu ya, Bang. Iya, Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu, ingatlah hari peristirahatanku. Iya. Sabat itu hari apa? Ke-7. Karena 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Tapi pada hari ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung, Bang. Hari pertama adalah? Ya tergantung dari mana kita mulai. Rison itu hari Minggu. Iya. Seni, hari Selasa. Seni itu artinya hari Senin. Selisi artinya Selasa. Revi atau Rebi'i hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Ya, pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena dalam Masolang generasi penghitungan dalam kalender Romawi. Hari Minggu itu menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok pindah sekarang ini? Astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang Yahudi itu ya, dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin, Ahad itu hari pertama. Gini aja bang, lihat aja kalender Ahad, itu. Kenapa pada hari Rison, ke-7 kok dibuat kalender Seni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu hari ke-7, jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga nih, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak gini bang. Dia kok blender, jemput sama sampah blender dia kok. Iya mak. Itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia sebentar. Hari ke-7 itu. Iya silakan. Iya, ini ada gilanya nih bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Yo, aku tanya sebentar. Blender tunggu, Bang Juma. Dia nggak udah urusan sama aku, Bang Juma. Nggak ada yang lain. Longor ini udah. Sabtu. Nggak bisa dijelasin. Dia suka hati dia yang ngatur dia. Nggak, bukan mengikuti ketentuan kan nggak aja. Janganlah gitu. Emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Siapa yang nyuruh? Ya lah kan. Kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh?
Kan Tuhan yang mengkuduskanlah hari yang disuruh Tuhan. Ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Ya, hari ke-7. Nah, hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Bisa, memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian. Iya tahu. Iya, nah, jadi jatuhnya di hari Sabtu. Tinggal kita menghitung, hari Bang. Minggu bukan itu hari hari yang pertama. harus ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang. Jangan ditentukan, Bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, gila. Aduh. Marah pula. Kita pun nggak menuliskan itu. Hari ke-7 yang dituliskan. Ya, itu Sabat. Iya, pokok arti Sabat itu kan hari itu perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah kita ini. Pak Manalu, dasarmu menuhankan Yesus, pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan, banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau 2 pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya aku pilih. Nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi harus kau pilih, harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi, ini punyamu mati nih. Mana yang kau pilih, coba jawab. Suka aku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau kuang ya, bukan di atas langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara 2 ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara 2, ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Karena aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu wajib kan memilih salah satu. Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan? Terus terang, pilihan yang sulit nggak? Enggak, dua-duanya dipilih karena mana bisa? Jangan mau congok kali dua-duanya, rakus namanya. Bukan sebuah pilihan. Ada rupanya aturannya di situ, nggak bisa milih dua-duanya. Ada diaturkan seperti itu. Ini ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, keren kali ini. Bahkan bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika itu ada juga manusia yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati. Secara logika untuk apa ya yang menghidupkan orang mati lah? Iya, menghidupkan orang mati. Burung mau mati gimana? Hah? Biarkan. Ya enggak mau. Tanya dulu sama itu Darni. Itu Darni. Seandainya laki-laki burungnya mati, maukah kalian sebagai wanita? Tadi aku memilih dua-duanya. Enggak. Tapi kalau enggak mau kan? Dengar itu. Yang lebih penting, menghidupkan manusia lah. Iya, oke, menghidupkan manusia. Burung mau mati kata itu Darni. Kalau suami, kalau laki burungnya mati, enggak lah katanya. Ayo, pilih mana? Yang mana bang? Nah, itu Darni, Bu Darni mengatakan, seandainya laki-laki punya dia mati, bagaimana Bu Darni? Mau nggak? Nggak mau katanya. Ya tergantung pilihan masing-masing itu bang. Ya siapa yang perempuan punya dia mati? Mana mau? Iya makanya itu bang. Abang itu harus istilahnya membuat polling itu abang tentukan. Ya iyalah, karena kan tadi kan polling ini menentukan salah satu. Iya, kalau aku pilih yang bisa menghidupkan manusia. Iya, terus ya udah, nggak apa-apa menghidupkan manusia.
Nah, tanya sama Ibu Darni, seandainya punya laki-laki mati, apakah kalian mau perempuan? Mau Bu Darni? Ya kan tergantung pilihannya. Enggak, dengar tuh. Enggak, itu tadi enggak. Apalagi tergantung pilihannya itu, Bang. Enggak mau. Tergantung pilihannya itu, Bang. Ya pilihlah itu. Ya udah pilihlah itu. Iya, udah kutentukan. Udah kutentukan pilihanku, apakah aku salah? Ya nggak apa-apa, itulah pilihanmu. Yang penting kalau ketika memilih itu perempuan tak ada yang ditinggalkan sama perempuan. Kan ada lagi persoalan di sana kan? Iya, ya udah nggak ada masalah. Cuman itulah ketika kita memilih itu. Ngapain kita bahas yang nggak bermasalah? Loh iya, punyamu mati cemana nggak bermasalah itu? Hah? Mati punyamu nggak masalah. Kalau menurutku nggak bermasalah, apa rupanya? Enggak, punyamu mati nggak bermasalah. Ya kalau gua nggak bermasalah, kenapa rupanya? Ya udah bermasalah, nggak mau lah perempuan sama aku. Ya kan itu masalahmu. Masalah di situ kan? Ya udah itu masalahmu. Ya udah selesai. Kau persoalkan. Nggak ada persoalkan. Aku cuma mau menilai. Aku cuma mau menilai itu memang di congormu aja, tapi di hatimu terus aku pasti memilih yang mana. Ya udah terserah kau menilai aja. Itu kan. Ya udahlah. Berarti udah Pak Juan Manalun punya dia udah turun, udah mati ya. Dengar ya teman-teman, udah mati punya dia. Masalah. Enggak urusan abang itu. Udah, lanjut Bang Juma. Freddy, nggak usah kau sekali Freddy. Banyak kali gaya kau. Biasa aja kau cakap. Alhamdulillah. Yang nggak waras sudah turun. Lanjut. Ya, Bu Darni aja nggak mau tuh. Nggak mau. Itu artinya ada poin di atas langit, ada langit. Ada pilihan, jangan itu menjadi iklan patokan dong, harus dituhankan. Enggak bos, ada pilihan yang lain. Ya, Ferdi. Oh Ferdi. Yo, hari Minggu itu hari istirahat, makanya kan orang Kristen itu harus beribadah pada hari istirahat supaya kusuk ibadahnya. Itu maksudnya. Lanjut bagaimana? Kebetulan juga kan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi kalau dia beribadah hari Minggu, ya itulah yang kawan tadi bilang itu diatur gitu loh. Itulah tidak bukti kalau Kristen ini bukan pengikut Yesus. Itulah bukti. Karena Yesus itu istirahatnya itu ibadahnya di hari istirahat, yaitu hari Sabat, Sabtu. Iya. Bukan Minggu. Orang Kristen itu kan harus punya aturan. Bagaimana kalau dia beribadah, berkumpul sama-sama hari istirahat, kebetulan kebangkitan Yesus, ya beribadah pada hari itulah bukti. Itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 9. Itu Keluaran data. Keluaran 31 nomor 14. Apalagi Keluaran 31 itu Keluaran itu perjanjian lama. Bunuhlah orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Mungkin dia kalau dia mau bunuh itu ya. Itu perintah lah, perintah itu. Itulah bukti kalian itu bukan pengikut. Oh, itu zaman kalau zaman Yesus, zaman kasih sayang. Makanya Matius 7. Makanya Juma kan sampai sekarang masih hidup karena dikasih, disayang gitu. Kalau menghayal juga Blender kan disayang-sayang juga oleh Yesus. Kalau menghayal itu ya jangan melampaui film bukan menghayal, itu dari 10 hukum jadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasih sesama manusia, kasih kepada Tuhan itu. Sekarang saya tanya samamu, kalau kita mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan, apakah itu kita kasih kepada orang tersebut? Nah itu lain konteksnya dong. Loh kok lain konteksnya? Kasihilah sesamamu itu artinya apa? Ajarkan sesamamu untuk mentaati perintah Tuhan, itu maksudnya. Apa kamu pikir kasih itu bagi Indomie, elus-elus rambut, senyum sana sini, senyum sana. Kamu pikir itu disebut kasih? Kasih itu mengajak orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Ya itulah yang dia bilang kasih itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu maksudnya kasih. Iya. Nah sekarang bagaimana Anda dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak nyembah Tuhan? Gimana? Harus menyembah Tuhan dong. Kalau Anda menyembah Tuhan, kalau Anda menyembah Tuhan berarti Anda hamba Tuhan.
Ya iya, saya hamba dong, saya pengikutnya. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Apa Kristen? Iya, anak Tuhan. Ya sama aja, namanya kan beda, Cahayu, beda. Namanya di bawah dia itu hamba, anak kah atau Paulus mengatakan jangan lagi kau menghamba karena kau bukan hamba. Ya tapi kan bukan Tuhan dong. Kalau hamba ya hamba anak lah. Tuhan ya Tuhan. Bukan Tuhan anak pula. Tuhan sih. Loh, anak ayam? Ayam atau bukan? Oh lain, jangan samakan dong. Ayam harus sama. Makanya kalau Anda manusia, jangan kau dudukkan diri kamu itu dengan gelar Tuhan. Kau itu cuma manusia. Dia bilang sama itu. Kalau saya tidak sama dong. Lah, Anda manusia tapi Anda menggelari diri Anda dengan gelar Tuhan. Gimana orang ini? Nggak ada dong, cuma siapa pengikut Yesus bilang Tuhan, nggak ada lah. Sekarang saya tanya sama saudara, anggota TNI nggak? Anggota TNI, ya iya TNI dong. Kalau anggota Kristus nggak? Oh enggak lah, beda, jangan samakan. Dia tuh Tuhan. Kalau kayak gitu beda. Iya beda, kita kalau ini kayak gitu beda. Tuhan kan dari sorga, cuma kita ini dari. Ya, kalau begitu jangan mau diajari oleh orang-orang yang salah kalau begitu. Paulus yang mengajarkan kalian itu adalah anggota Kristus. Benar nggak ajaran Paulus itu? Alkitab sudah bilang yang benar diambil, yang tidak benar dibuang. Itu sudah jelas. Oh, berarti Anda membuang ajaran Yesus, ajaran Paulus. Ya, kalau yang salah ketik, salah terjemahan ya dibuang aja. Mati meja. Masolang generasi. Inilah saudara. Kalau ajaran ini kan Alkitab ini terjemahan, beda Al-Quran ya. Itu kan dia memang asli. Kalau Kristen punya Alkitab ini banyak yang ya saya akui juga memang banyak kelirunya. Berarti merasa Bu Darni, masa gitu Bu Darni? Oh iyalah. Saya akui dong, saya itu banyak terjemahan. Bu Darni kok gitu Bu Darni? Tanggapin dong Bu Darni. Nggak benar ini, aduh. Ya, gimana itu pendapatnya? Macam mana mau kubuat? Ya, iya, kan banyak juga yang namanya terjemahan ini kan kita aja lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang Alkitab itu. Kalau dia salah terjemahan, kita langsung mengetahuinya karena kita dituntun oleh Roh Kudusnya yang berarti benar. nggak ada, Pak. Roh Kudusnya berarti nggak ada. Wah, kena kayaknya Guru dah. Roh Kudusnya berarti nggak ada, kan salah terjemahannya. Ketika menerjemahan kitabnya nggak dibantu oleh Roh Kudus. Iya, makanya kan di terjemahan itu kan, terjemahan Alkitab ini itu banyak dilibatkan oleh beberapa orang. Jadi mungkin ada yang tidak dituntun Roh Kudus. Makanya tulis B, tulis A. Iya. Ya disitulah terjadi kesalahannya kan. Kalau Roh Kudusnya tidak datang ketika menerjemahkan lalu dibaca oleh orang-orang Kristen, tersesat juga dia. Karena mereka mengimani itu. Wah, makanya kalau baca Alkitab ini harus berdoa dulu supaya dapat pengertian yang benar. Itu. Lah iya, itu yang nulis yang menerjemahkan kitab Anda ternyata tidak dibimbing malah. Contoh dan Paulus, itu dicetak disebarkan. Paulus itu dituntun Roh Kudus, jadi dia mengajarkan ini nggak tahu. Bukan. Di dalam diri Paulus justru bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Itu pengakuan tapi Paulus. Kan dia mengajarkan semua yang baik, tidak ada yang dia mengajarkan tidak baik, Pak. Oh, berarti menurut Anda roh jahat mengajarkan yang baik? Enggak. Nah iya makanya di dalam diri Paulus justru ada roh jahatnya. Roh jahat itu tidak pernah mau keluar dari diri Paulus. Itu pengakuan dari Paulusnya. Memang di dalam manusia ini, Pak, kita ini ada roh jahat, ada roh baik. Tinggal kita yang dalam diri Paulus, Pak, bukan kita. Ini Paulusnya yang nulis surat. Gitu loh. Paulusnya yang nulis surat, Pak. Iya, ya, kalau Anda kita nggak usah dibicarakan. Dia menulis surat ke 13 jemaat, benar itu. Iya, bayangkan loh, Paulus saja ketika nulis surat 13 surat itu, di dalam diri dia itu ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Ingat, Pak, dia itu manusia biasa loh, Pak. Nah iya, makanya manusia biasa mengarang kitab
lalu diimani oleh Kristen. Dia mengarang, dia diilhami. Di dalam diri dia siapa? Diilhami dia itu. Tapi kalau dia dalam manusia, ya pasti banyak ada kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, Pak. Yang manusia yang sempurna. Makanya isi kitabnya berarti banyak kekurangan kan? Ya, tinggal kita aja lagi yang membaca kan. Oke. Dan di dalam diri Paulus bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Di dalam diri manusia, Pak, ada Roh Kudus, ada roh jahat, Pak. Enggak, dalam diri Paulusnya berdasarkan pengakuannya. Ini sebentar masuk Gurunda ya, mumpung lagi ngomong ini. Begini Pak, sedangkan Yesus ya, dia Tuhan, asli dia mau dicobai iblis, Pak. Iya kan, Tuhan itu, Pak. Ini loh, ini datanya loh, ini datanya ya. Kita buka, kita buka. Waktu itu mungkin ya sudah jatuh Yesus kan, tapi karena dia Tuhan. Ya Yesus. Ini bukan ngomongin, ini ngomongin Paulusnya loh. Ini ngomongin Paulusnya, bukan ngomongin Yesus. Ini kata Paulus. Tapi nggak usah panjang-panjang ngomong Paulus, Pak. Takut ya. Ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, ini kata Paulusnya. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada duri dalam daging dia, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata sampai ke bawah, utusan iblis ini tetap ada dalam diri Paulus, tidak keluar dia. Ya, makanya saya sudah bilang kan, malah tidak dikabulkan oleh Tuhan. Pak, ada roh Allah, ada roh iblis. Ya itulah makanya di sini berarti Paulus dalam penginjilannya nulis surat itu dipengaruhi oleh siapa di sini? Roh jahat. Ya, utusan iblis. Sekarang Bang. Sekarang di sini Tuhan malah membiarkan Paulus dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Berarti utusan iblis ini seizin Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Anda di dalam 1 Raja-Raja. Nih ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, biar Bapak paham juga nih. Di sini tertulis apa? Nih, memang Tuhan ternyata benar nih. Ketika iblis izin kepada Tuhan akan menyesatkan orang, diizinkan oleh Tuhan, malah justru Tuhan sendiri yang menaruh roh dusta itu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau iblis yang ada pada diri Paulus sudah seizin Tuhan, berarti di sini jelas berdasarkan pengajaran kita Perjanjian Lama itu mengindikasikan sebagai nabi, rasul palsu. Memang Tuhan, Pak, memang Tuhan mengizinkan ya. Sama kan? Ya, berarti benar begitu. Kalau begitu berarti ini nabi palsu. Bagaimana manusia ini bisa bertahan gitu? Anda setuju kalau gitu berarti ini nabi palsu. Mana? Lah ini tentang nubuatannya, tentang pengajarannya di Perjanjian Lama. Itu kan, Anda kan ambil di kitab Kejadian itu. Di kitab Raja-Raja. Kita bicara Yesus lah, kita bicara zaman Yesus Perjanjian Baru. Iya, zaman Paulus sudah dikabarkan di Perjanjian Lama, justru untuk nabi palsu Tuhan sendiri yang akan meletakkan itu iblis. Itu Tuhan sendiri. Di sini makanya ayatnya dikatakan apa? Memang mau dicobai manusia itu kan ketaatannya sampai di mana? Berarti itu rasul palsu, nabi palsu, betul? Enggak ada, Pak. Itu memang ini untuk nabi palsu. Mencobai manusia dengan bermacam-macam cara. Iya, ini untuk nabi-nabi palsu. Tuhan akan menaruh iblis di dalam mulutnya, di dalam diri orang tersebut. Itu untuk nabi palsu. Nah, kalau sudah seizin Tuhan untuk nabi palsu, berarti dia tidak akan pergi walaupun dia menyebut nama Tuhan. Makanya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar keluar itu iblis, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa. Tapi sekarang saya tanya Bapak, tentang Paulus ini, dia nabi diutus atau bukan, Pak? Nah, kalau nabi, makanya kan nabi palsu. Jadi Paulus ini nabi palsu menurut Anda? Ya, terindikasi nabi palsu berdasarkan keterangan ayatnya.
Kalau kita enggak, Pak. Ya kalau Kristen itu dia di sini bukan dijelaskan, Pak. Di sini dijelaskan. Karena dia di sini, dia ketika, diutus, Pak. Dia diutus. Bapak pakai data, saya pakai data juga ya. Kalau ya udah, ada itu utusan, iya, ada nabi memang, ada nabi kan yang diutus, tapi nabi palsu atau pengajar sesat. Oke. Ada itu. Nah, dia ciri-cirinya, ciri-cirinya di sini dijelaskan. Pak, ya. Dengar dulu saya pakai data Pak tentang Paulus ya, bahwa dia itu diutus. Anda bilang kan dia nabi palsu. Dia bukan nabi yang diutus. Saya coba Anda buka sama-sama kisah 23 ayat 11, Pak. Ya. Kenapa ke situ? Oh iya dong, kita mau buktikan bahwa Paulus ini bukan nabi palsu, bukan nabi. Dalam dirinya bersemayam iblis, Pak. Dalam diri Paulus bersemayam iblis. Itu dulu, katakan dulu itu. Kita baca dulu. Anda pakai data itu, saya pakai data di kisah. Iya, dalam diri Paulusnya bersemayam iblis. Sementara iblis di situ, Pak. Di situ tidak ada tulis. Tadi di 2 Tesalonika, Pak. 2 Tesalonika, ini 2 Korintus udah dibahas tadi ayatnya nih. Dengar Pak. Saya baca kisah 23, Pak. Kita harus imbang loh, Pak. Ya, ini dulu. Saya pakai data dulu. Anda sudah data dari tadi. Saya juga Pak pakai data ya. Kisah 23 ayat 11. Tuhan datang kepada Paulus katanya, "Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, ya, demikian engkau pergi bersaksi di Roma." Jadi di sini Yesus suruh Paulus itu bersaksi ke Roma, Pak. Kemudian di kisah 22 ayat 21, Pak. Kata Yesus kepada Paulus, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa lain." Jadi dia ini Pak diutus, Pak. Oke. Nah, di situ Paulus berdasarkan pengakuannya dipengaruhi oleh iblis, betul? Di sini makanya dikatakan sebagai orang yang punya penyakit nih, dipengaruhi nih. Saya baca ya penjelasannya. Anda mau dalil kemanapun tidak akan lepas dari penjelasan ini. Nih, dia itu punya penyakit. Dia itu punya penyakit. Saya membuktikan bahwa Paulus ini dia utusan Yesus. Dia memang duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat. Itu dijelaskan tafsirannya. Jadi kalau Anda mau katakan kemanapun tentang Paulus, intinya Paulus ini dipengaruhi oleh ini nih, tentang roh jahat yang ada pada diri Paulus. Saya sudah bilang, Pak, dari awal kan saya sudah bilang, manusia itu ada roh jahat, ada roh baik di dalam tubuh dia. Iya, pengajarannya dibantu oleh roh jahat. Tuhan Yesus, Pak, Tuhan Yesus aja digodai, Pak. Ya, itu Tuhan loh, iblis menggodai dia. Itu dibawa, tapi ini bersemayam di dalam diri Paulus. Nggak, Anda setuju nggak Paulus ini dalam dirinya itu ada iblis, ada roh jahat yang mengganggu dia. Ada roh jahat, ada roh baik sama sudah. dia, Pak. Berarti ketika dia nulis surat itu dipengaruhi oleh roh jahat. Nggak ada, Pak. Semua itu bisa. Kan dia mengocohnya. Kan ayatnya ini loh, Paulus itu sangat terganggu oleh roh jahat, dia bilang. Dia sangat terganggu sampai mengocoh aku, kata dia. Sampai Paulus berdoa sampai 3 kali agar keluar itu iblis dari dirinya Paulus. Namanya manusia, Pak. Iya, itulah dia nulis surat di bawah pengaruh roh jahat. Rasul. Ya, itulah dia. Tergoda apa ya? Itu tinggal iman dia lagi. Nah, pengaruhnya itu di situ. Tafadhol, mungkin Gurunda kalau sudah monitor tadi kebentar kali ya. Aduh, Gurunda tidur dia nih. Ya Bang Ros ini baru naik, saya mau ngopi dulu ya. Ini Bang Ros ini siapa ini? Boleh aja, silakan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen dibaca di situ. Memang Paulus di situ mengaku dirinya dirasuki oleh iblis, ada duri dalam daging. Bahkan dijelaskan di tafsiran yang lain, dia itu punya penyakit kejang-kejang, penyakit dadakan. Dijelaskan bahkan dia penyakitnya epilepsi, banyak halu. Itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Malah di dalam itu banyak kajiannya itu, Bang. Coba kau teliti. Makanya di situ dijelaskan pengakuan Paulus sendiri, tolong kalian terima. Jadi kitab Anda itu ditulis berdasarkan karangan seorang yang sedang mengarang yang dipengaruhi oleh roh iblis. Makanya ketika dia berkata di 1 Korintus 5 nomor 5, itu nggak masuk akal. Masa Paulus bilang agar suruh diserahkan kepada iblis? Orang itu harus kita serahkan
dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Lah, kok tiba-tiba Paulus bilang begini? Masa diserahkan sama iblis? Kenapa orang itu harus diserahkan sama iblis? Kenapa Ferdinya hilang? Iya juga ya.